Hari ini tuh gue coba mau publish podcast untuk dua channel bisa dibilang Spotify sama YouTube kayak gitu. Kalau di Spotify itu aslinya gue udah punya podcast juga sama nama podcastnya Kambing Tertis juga dan di Spotify lu bisa cari kayak gitu dengan title Kambing Tertis di situ gue udah ngelarin satu season ada 6 episode kurang lebihnya ya ngomonginnya apa aja sih basically kayak gitu yang gua rasa perlu diomongin dan yang gua rasa perlu dibicarain kayaknya orang-orang juga gitu deh kalau bikin podcast. Oke, balik lagi di Kambing Tertis. Seru aslinya. Gue tuh nggak tahu kenapa kalau misalkan gua ngetek podcast ini experience-nya itu sama kayak gua abis nulis kayak gitu. Jadi kayak ide-ide yang ada di pikiran lo, di kepala lo, kayak gitu. Itu kan kadangkala ketika nggak di express, nggak dimanifestasiin, itu jadi mandek atau ngendap ya. Gua kira gitu, kalau misal gue lupa dulu di pelajaran apa ya kimia kayaknya dulu kimia gue ngomong katro, akhirnya gue masuk IPS. Nah, kayaknya sesuatu yang mengendap itu bisa jadi entah beberapa cairan ataupun dua molekul, dua zat dan sebagainya itu bakal nggak baik kayak gitu kan. Nah, ternyata yang ada di kepala pun kayak gitu. Lu punya ide, kayak gitu. Lu punya keresahan, lu punya gejolak perdebatan di kepala. Habis itu ketemu nih sama otak, kayak gitu kan. Ini dua-duanya tuh kayak nggak bisa dibilang sebagai nggak bisa dibilang sebagai apa ya dua zat bukan dua zat sih tapi lebih ke dua entitas yang bisa mereka nyatu tapi ketika ada ide yang munculnya kan aslinya tuh bukan dari otak aja ya tapi misalkan lu kayak nge-capture situasi yang ada di masyarakat kayak gitu situasi yang ada di sekitar lu masyarakat tuh bisa bisa apa ya dalam beberapa kesempatan atau dalam beberapa pandangan jadi kelihatan kegedean banget tapi lu bisa ngeliat apa yang terjadi di sekitar lu terus apa yang lu lagi resahin terus apa yang lu rasa ngeganjel di pikiran dan di hati lu nah itu bisa jadi ide kayak gitu kan bisa jadi sesuatu yang pengen lu ungkapin nah yang nge-processing yang bukan ngeproduksi ya tapi yang lebih ke ngefilter bagaimana ini keluar gimana ini udah tahan dulu atau gimana ini bisa jadi outputnya bisa jadi tulisan ini outputnya bisa jadi audio dan sebagainya itu kan otak gitu kan itu yang manifestasinya ketika terendap itu tuh kayak jadi sesuatu yang membusuk pada akhirnya kayak gitu kan ya istilah sekarangnya itu brain rotting gitu lah kayak gitu sesuatu yang membusuk karena lu aslinya punya tapi kalau by definition gitu kan kalau misalkan lu cek lagi soal brain rot gitu ini istilah yang bisa dibilang bukan ini aslinya gue nggak terlalu gue nggak tahu kenapa kok gue kalau dengar istilah tren itu di situasi sekarang kayak apa ya kayak sesuatu yang bukan bukan kok generic apa sih bukan natural tapi kayak fabricated gitu semuanya dibuat gitu walaupun itu dulu juga gitu tapi kalau sekarang tuh lebih kayak lebih termesinisasi kayak gitu lewat algoritma sosial media dan sebagainya yang ngebuat itu jadi logika atau dalam konteks lebih real di masyarakat itu jadi tren kayak gitu nah ketika gue denger soal kata tren kayak oke ini fabricated gitu constituted gitu dibikin dibentuk disengaja di aransemen gitu diorkestrasi untuk satu objektif tertentu kayak gitu nah tren pun dalam logika ini ya kayak gitu gitu kan soal brand routing itu sendiri gitu kan ada tren ada di sosial media dan sebagainya gitu yang akhirnya ngebentuk lu nge-capture pandangan lu dari banyak hal nah misalkan dari sosial media. Nah, brain rotting itu kalau by definition, by term istilah dan scientific yang gue cek belakangan gitu ya, itu dari kejenuhan lu gitu kan, kejenuhan kita
terhadap teknologi advancing, anjay, kemajuan teknologi itu sendiri. Ternyata, bukan ternyata sih, pokoknya ketika ada output sesuatu kayak gitu lah, kayaknya output apapun itu ya, tulisan, teknologi, mesin, baju dan sebagainya itu pasti ada bright side-nya, ada bad side-nya juga gitu, ada sisi baik, sisi buruk kayak gitu lah. Sama halnya dengan sosial media ini kayak gitu kan. Gua kemarin lupa dari Sabtu aja kalau nggak salah. Iya Sabtu baru nonton series di Netflix judulnya ada Lesin, tapi belum kelar, ada empat. Di situ ada empat episode, ya mini series gitulah. Kalau lihat di Google gitu, review-reviewnya pasti bakal banyak yang ngomong, wah gila ini thriller series yang menarik karena kalau lu coba cek uh, seriesnya itu sendiri, basically dia ngomongin ini, nyeritain soal anak kecil SD lah kayak gitu, yang umur SD apa SMP gue lupa, SMP gitu, 13 tahun sih harusnya, SMP gitu, kelas satu, yang ngelakuin pembunuhan terhadap satu perempuan, si Katie. Karena gue baru nonton jadi gue ingat namanya, kalau cowoknya nih si Jamie, yaitu pembunuhan ke si Katie kayak gitu. Nah, di situ ternyata ketika di track back, pas ditarik balik nih, eh, kejadian pembunuhan itu punya rentetan peristiwa yang apa ya, bisa dibilang kayaknya kalau thriller pasti kayak gitu ya, bakal kasih sesuatu yang ngagetin kalau udah di ada lotion tuh kayak gitu. Tapi gue belum nonton sampai akhir ya. Gue belum nonton sampai akhir, gue baru sampai episode 4 tapi baru di menit 20-nya. Pokoknya menit gue terakhir nonton itu ada di menit 20-an kalau nggak salah. Bapaknya si Jamie itu fan-nya, blind fan-nya gitu dicoret sama Warlock sama temen-temennya si Jamie, bisa jadi ataupun warga kompleks sekitarnya, dengan tulisan, gue lupa lagi, nonsense, bukan nonsense, nonsense, ntar lu cek sendiri deh, pokoknya lu tonton tuh seriesnya. Ketika di track back, oh ternyata pembunuhan itu terjadi karena bullying, terus karena impact sosial media juga kayak gitu, sosial medianya TikTok dan sebagainya. Oh, ternyata si Katy ini aku nggak bisa nyimpulin banget di sini sih karena gue belum lihat endingnya. Kalau gue lihat endingnya nanti gue bakal kasih tahu deh kayak gitu. Nah, intinya adalah brain rot gitu. Kita geser, tadi ngomongin brain rot ya, anjir, brain rot. Nah, brain rot ini kalau turunan dari istilah saintifik dan sebagainya, yaitu karena lu doom scrolling itu. Anjir, jadi kebanyakan istilah gini gue, karena lu banyak scroll dan sebagainya. Tadi ternyata kemajuan teknologi, kemajuan produk, output dan sebagainya itu pasti punya sisi baik dan sisi buruk. Instagram, sosial media, TikTok, YouTube dan sebagainya, nyaris semuanya sekarang punya fitur yang sama. Kayak gitu, fitur short story, like anything gitu lah. Anything you name it yang ada di dalamnya. Dan impact-nya itu gede banget ke orang-orang terhadap ketergantungan ini. Dulu mungkin yang kita bayangin apa sih yang bakalan termasuk eh, dalam tanda kutip penyakit kecanduan kayak gitu kan, paling ngerokok, terus apalagi judi, oh terus nonton film porno, terus apalagi ya, kayaknya kalau masif isunya itu tuh kalau kenapa orang kecanduan kayak gitu, rokok lah, oh batu-batan terlarang dan sebagainya kayak gitu. Mungkin di tahun 90-an awal kayak gitu kan, 91, 92 dan sebagainya, ini teknologi ini nih yang entah itu dari internet dan sebagainya sampai sekarang ada sosial media, dipandangnya ini bakal bikin orang-orang jadi lebih lebih apa ya, jadi lebih advance, lebih maju ataupun lebih terpandang dan sebagainya kayak gitu kan. Nah,
Logika itu kan datang dari si produsernya ataupun kreator dari teknologi itu sendiri kayak gitu kan. Mereka ngelihat konteks bisa jadi user target mereka adalah orang-orang yang ada di sekitaran geografis si kreatornya itu sendiri kayak gitu. Let's say misalkan Google ya udah di area Silicon Valley Amerika ataupun sekitarnya. Dan Spotify misalkan Swedia kayak gitu kan, kayak gimana orangnya lebih suka dengan musik atau kayak gimana. Terus Instagram kayak gitu kan, Meta kayak gimana. Terus sampai ke sekarang ada TikTok kayak gitu kan. Ini kalau yang gue lihat dari orang-orang di sekitar gue gitu kan, anjir, kalau lihat mereka satu hari kan 24 jam, berapa 3.000 jam berapa detik itu berarti dulu zaman fisika ya gue, fisika apa gue lupa deh, 24 jam berapa berapa detik. Mungkin kalau misalkan dibagi kayak gitu kan, komposisinya bisa jadi 2/3 hidup ataupun aktivitas yang mereka lakuin adalah ngeliat handphone, termasuk gua kayak gitu. Nah, lu sering gak sih misalkan kalau ngeliat lu scrolling terus kepala lu jadi pusing, kepala lu jadi kayak anjir, enak banget kayak gitu, terus kepala lu jadi nyut-nyutan, ngerasa ketekan, kepres gitu, ya semacam itulah. Gue lupa gue kemarin baca artikel di mana gitu, BBC atau New York Times gitu ya, gue lupa. Jadi ternyata turunan dari sosial media teknologi ataupun ya terutama sosial media fitur ini banyak banget. Kalau mungkin riset-risetnya juga lu udah pada tahu juga, ini gue pengen pengen sharing salah satunya kayak gitu kan, ngebuat manusia era sekarang mungkin milenial, habis itu Gen Z dan seterusnya, frekuensi mereka kena matahari jadi dikit cuy. Coba kalau misalkan lu lagi keluar rumah kayak gitu kan, pagi-pagi terutama ya, jam 6, setengah 6, jam 5 dan sebagainya. Yang lu lihat kalau lagi beli nasi uduk, terus pas pagi tuh ya, lu nyari sarapan dan sebagainya, kebanyakan orang-orang tua loh, bapak-bapak, ibu-ibu, terus nenek-nenek, kakek-kakek pensiunan, atau orang-orang yang dagang tadi itu, kebanyakan yang tua-tua. Ini perbandingannya bisa dibilang 30-70. Anak-anak kecil gitu kan. Ya tadi Gen Z, umur 20-an dan sebagainya itu jumlah sedikit banget. Nah, nenek-nenek, kakek-kakek itu orang-orang yang dagang di pasar, terus ya orang-orang yang dagang di pasar, aktivitas pagi dan sebagainya, mereka lebih sering kena matahari kayak gitu karena mereka keluar pagi dan sebagainya. Terus maksudnya gimana nih misalkan lu keluar jadi jarang kena matahari. Nah, anak-anak kayak Gen Z milenial karena megang handphone terus, habis itu mereka kerja, mereka bisa dibilang pas melek yang dibawa kan handphone, ya enggak? Pas yang dibuka handphone kayak gitu, bisa dibilang kalau lu buka handphone kan lu 30 menit itu kan hal yang singkat gitu kan. Yang singkat kayak gitulah. Bisa ngabisin 30 menit cuma dengan dalam konteks short story gitu, bisa jadi lu hal nyender banget gitu. 30 menit itu cepat kayak gitu. Terus kalau YouTube, video YouTube ya dua video yang durasinya 15 menitan kayak gitu udah keluar. Tapi kalau misalkan lu keluar 30 menit itu lu bisa dapat experience banyak kayak gitu. Nah, anak-anak milenial dan Gen Z gitu kan, karena expose terhadap teknologi itu lebih masif gitu kan dibanding yang itu. Gue bukan di sini, gue nggak pengen, gue dikotominya adalah lebih ke apa ya, usability-nya ya, penggunaannya antara antara cohortnya itu tiap 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 generasi kayak gitu. Ini Gen Z milenial jadi kurang matahari nih, termasuk gue gitu kan, ini gue juga sadari kayak gitu. Melek buka buka gitu apapun yang lu punya gitu, habis itu lu buka sosial media dan sebagainya, sampai waktu lu entah lu mau kerja, terus entah lu mau misalkan sekolah,
ngampus dan sebagainya. Katakanlah lu berangkat kerja jam 8 kayak gitu. Sampai setengah 8 mandi, habis itu jam 8 keluar. Entah itu lu naik motor, mobil, fasilitas umum dan sebagainya. Habis itu berangkat, lu nyampe ke tempat yang lu tuju gitu, entah itu tadi yang gue bilang sekolahan, tempat kerja dan sebagainya. Durasi atau frekuensi lu kena matahari kan dikit akhirnya, ya enggak? Ini yang ngebuat gue sih nggak tahu. Wah, kemarin aja pas yang corona kan orang-orang yang kena itu kan disuruh disuruh buat eh, eh, disuruh buat lu berjemur kan pagi-pagi kayak gitu karena impactnya buat kesehatan tuh gede banget. Nah, gitu. Nah, bisa jadi gitu kan 10 atau 20 tahun ke depan gitu kan orang manusia gitu yang generasi tertentu ya di certain generation ini punya ketakutan terhadap matahari dan sebagainya karena paparan sinar yang diterima di gadget itu lumayan tinggi kayak gitu. Gue jadi inget film M Legend tuh. Siapa yang main? Anjir gue lupa lagi. Bentar gue cek. I'm Legend yang main. Ntar cuy. I'm Legend. Aduh, kok gue lupa ya? Si kok Will? Oh iya Will Smith. Ya ampun. Itu kan di film M Legend itu banyak bang ada makhluk bukan alien sih aslinya itu. Ya created ya kreatur makhluk gitu yang dia kena matahari dia langsung kabur bukan vampir ya kan kalau vampir kan lebih ke kayak mitologi gitu dia dia ada dari masa lampau gitu kan jadi satu mitologi habis itu hidup terus sampai sekarang dia hidupnya abadi gitu kan tapi kalau di M Legend ini nah dia nih si makhluk itu adalah result after producing semacam makhluk itu nah dia jadi dia itu kayak gitu kan. Nah, bisa jadi kayak gitu ya bukan ini apa ya bisa dibilang apokaliptiknya itu adalah gitu kan masa kacaunya adalah manusia tuh ntar bisa jadi kayak gitu lah karena paparan sinar matahari bukan sinar di gadget apapun yang mereka pegang itu adalah sinar yang mereka biasa terima habis itu ketika melihat matahari mereka jadi takut atau sebagainya anjay apokaliptik cuy ya gitulah kurang lebihnya itu terus sosial media sejauh itu gitu loh apa perluasan ataupun jangkauannya kayak gitu kan. Nah terus, nah ini yang aslinya nggak khawatirin sih. Sosial media dipegang ataupun usernya itu bocah-bocah kecil juga kayak gitu. Mereka jadi, wah kalau kayak seumuran kita kan kita kita tahu kan sensornya ini dalam batas apa. Ketika kita scrolling, habis itu bosan dan sebagainya kita berhenti kayak gitu kan. Tapi anak kecil yang konteksnya adalah balita gitu ini kayak nge-grooming mereka buat ngelakuin aktivitas scrolling aja di jempolnya aja gitu jadi center of sensorik motor kayak gitu cuma di jempol padahal kan kalau anak kecil basicnya gimana mereka buat buat apa ya nge-grooming atau sensornya aktif semua kan dengan ngegerakin semua organ tubuhnya kan kayak gitu kan kaki tangan semua indranya kayak gitu dan sekarang mungkin ya di gadget depan rumah makannya kayak gitu kan mana tuh Selandia Baru atau Australia mereka ngeset regulasi buat bocil bukan bocil umur 17 ke bawah itu nggak boleh megang sosial media ataupun handphone dulu ya karena apa impactnya sampai segitunya kayak gitu nah gue nggak tahu kalau di Indonesia ke depannya bakal kayak gimana karena kalau misalkan lu lihat at the certain moment kayak gitu at the certain condition di tool sosial media itu expose bukan expose ya dia expose so fast gitu sangat luas dan kayaknya itu emang sengaja di bukan kayaknya emang sengaja di orkestrasi kayak gitulah buat ngontrol ngontrol satu populasi yang ada di Indonesia buat ya seenggaknya lu ada di dalam level
pemahaman si elitnya ini masuk ke eh, pemerintahan tipis-tipis nih kayak gitu. Jadi kayak gitu. Oh, apalagi sekarang apa ya? Jangkauan orang megang megang gadget itu kan udah luas ya gitu kan. Harga handphone makin murah, ya gitu, harga smartphone makin murah. Habis itu aksesnya juga makin dipermudah walaupun lu misal adalah orang kita ada gue juga orang desa, gue orang kampung kayak gitu kan. Gue orang orang ya orang daerah kayak gitu, orang Jawa. Mungkin dipermudah dengan deretan provider pinjaman online kayak gitu. Makin dipermudah banget kayak gitu. Di kampung bisa jadi pinjol-pinjol entah itu yang online atau offline itu banyak dimanfaatin untuk ngeakses gadget-gadget ini buat anaknya, bapaknya dan sebagainya kayak gitu kan. Tapi yang bikin worry adalah misalkan ini ke expose di anaknya, habis itu mereka akhirnya akhirnya organ tubuhnya itu nggak teroptimalisasi dengan baik di era pertumbuhannya kayak gitu kan. Logika stunting akhirnya bukan lagi di gizi aja. Ah, itu tuh yang menarik tuh. Logika stunting bukan lagi di gizi aja kayak gitu kan. Jadi ada makan bergizi gratis dan sebagainya, kayaknya itu isu, ya itu emang isu basic tapi bisa dibilang itu isu isu perang dunia kedua kali gitu kan ya. Oke, kita tahu yang namanya gizi itu harus basicnya itu benar-benar difulfill sama pemerintah, terutama untuk kelompok-kelompok tertentu yang dalam tanda kutip itu di undang-undang itu katanya dipelihara negara kayak gitu kan. Tapi kayak gimana buktinya dipelihara dalam konteks kayaknya diseret aja tuh lehernya. Kayak gitu kayak pets aja. Nah, di sini yang gue lihat adalah uh, isu stunting kayak gitu bukan lagi perihal gizi, makanan dan sebagainya, tapi elemen dan matriksnya itu lumayan banyak tuh kayak gitu. Gizi jelas nomor satu, habis itu lingkungan jelas nomor dua kayak gitu. Habis itu yang ketiga bisa jadi sekarang adalah uh, advancing of technology itu sendiri. Anjay, kemajuan teknologi yang ngebatasin mereka untuk tumbuh kembang kayak gitu. Lu bayangin sehari misalkan jadi bocil karena biasa megang handphone mula sama gadget, habis itu mereka bukan comes from privileged family, yang bisa misalkan sorenya les kayak gitu, les renang, terus siang lagi malamnya habis itu punya banyak buku kayak gitu kan di rumahnya karena dia adalah anak dosen ataupun anak ini dosen-dosen yang udah privilege ataupun walaupun gue tau dosen itu mau guru tuh sama aja apa ya kasihannya lah kayak gitu lah secara pendapatan dan sebagainya. Oh gini lu bukan anak dari elit gitu. Habis itu yang jadi yang habis itu jadi band indie ngomongin musik kualitas dan sebagainya ngehe ABCDE, habis itu ngaku pang dan sebagainya, pas gede ada situasi kritis nggak bawel kayak gitu lah. Nah, privilege privilege itu yang punya aktivitas bisa banyak kayak gitu. Nah, kalau lu datang dari keluarga yang underprivilege, let's say working class gitu, working classnya bukan white collar ya, lebih ke blue collar, anak buruh pabrik, terus anak pedagangnya ya pedagang kaki lima kayak gitu, yang tinggalnya di kontrakan 3 petak, kebanyakan ya kontrakan 3 petak, terus lingkungannya apa ya, lingkungannya lu nggak bisa milih kayak gitu, tapi lu kayak dibatasin sama set harga yang ada atau budget dari hunian lu, akhirnya lu ada di tempat itu kayak gitu, misalkan kontrakan kayak gitu. Jadi lingkungannya kayak gitu semua, misalkan katakanlah kenakalan dan sebagainya kayak gitu, kayak yang lu misalkan kalau di Jakarta lu temuin tuh, nah di Manggarai di Jakarta Utara misalkan itu bisa dibilang apa ya, bisa dibilang lumayan chaotic. Dan kalau lu tumbuh di daerah itu lu nggak bisa, pilihan lu dua, lu harus lu mau di dalam aja biar nggak bandel,
ataupun keluar jadi penjahat kayak gitu lah. Nah, pilihan kebanyakan yang diambil mostly pasti nggak mau jadi penjahat dong. Ya kan yang dipilih adalah ya di dalam di rumah. Dalam di rumah dengan kontrakan 3 petak yang dilakukan cuma bisa apa coba buat bocil-bocil ataupun remaja megang HP, ya kan megang handphone, smartphone, gadget dan sebagainya. Smartphone terutama ya, tab kalau bisa jadi yang harganya ekonomis kayak gitu. Ya mereka cuma bisa scrolling gitu kan, scrolling 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 scrolling, kepala nunduk, badan nyender di laying down di kasur lo atau di kursi, terutama yang bocil ini udah bisa jadi stunting di situ, dia bisa jadi apa ya, bisa jadi badannya nggak tumbuh secara optimal. Padahal kalau misalkan dia ada di lingkungan yang baik gitu, ada di lingkungan yang apa, well structure gitu, structure by neighborhood gitu, and then structure by apa ya, structure by uh, morfologi yang gue maksud ya udah lingkungannya gitu, lingkungan dalam arti fisiknya, sungainya bagus, udara yang dihirup di hidung lu enak. Habis itu aduh gue lupa lagi tadi tuh. Ya pokoknya itulah. Kalau lu ada di biasa ada di lingkungan itu, lu pilihan lu cuma tadi untuk sekarang ya. Lu keluar jadi bandel atau kena kena kebandelan lingkungan-lingkungan Jakarta Utara atau Manggarai itu, atau ya lu di dalam aja. Nah, ini yang nyebabin underprivileged family itu oftentimes mereka nggak punya pilihan, ya udah di rumah anak-anaknya akhirnya mereka terpapar media sosial, scrolling dan sebagainya. Nah, habit itu nge-grooming ke bocil ini buat nggak optimalisasiin fisiknya. Orang tua juga bingung, ya udah kasih handphone, orang tua kerja di rumah mungkin sama keluarganya yang lain, kakak dan sebagainya, udah sampai sore. Wah, ini gawat banget cuy asli. Palanya kita yang tua aja nge-scrolling sosial media itu udah kerasa banget brain rot kan, ini bocil. Makanya lu sering lihat bocil-bocil yang nge-gamers itu, abis itu ya gamers-gamers bocil ini yang ke capture di sosmed TikTok, story IG dan sebagainya itu, kalau misalkan kalah langsung reaksinya itu instan apa ya, rage gitu loh, marah langsung gitu loh, karena mereka belum bisa kontrol itu. Mereka terekspos sosial media dan gadget secara berlebihan, habis itu mereka nggak bisa kontrol itu. Nah, ini dalam jangka panjang gue yakin isunya bakal lebih spesifik dan bakal lebih kompleks di negara berkembang. Kenapa? Tapi segala itu sih. Ke Indonesia, Vietnam kayaknya 5 atau 10 tahun ke depan bakal ninggalin jauh Indonesia. Singapura, Vietnam 2, Thailand 3. Nah kalau Indonesia masih gini-gini aja, ya udah lo mungkin sama Timor Leste nanti setara kayak gitu. Bakal dialami sama negara-negara yang berkembang karena mereka nggak punya regulasi yang clear atau regulasi yang support their education and child kayak gitu. Si Australia New Zealand clear, ini 17 bocah-bocah umur 17 tahun mereka belum bisa kontrol emotional and physically apa yang mereka lihat di sosial media kayak gitu, brand rot dan sebagainya. Nah, gimana caranya regulasi ini anak-anak kecil lu, kalau lu belum umur 17 tahun lu nggak bisa buat akses ataupun ya terutama akses sosial media kayak gitu, ada restriksi usia. Nah, di Indonesia gue yakin belum ke situ karena elit balik lagi, quote and quote, mereka ngelihat banyak benefit ketika sosial media ini emang intentionally diekspos ke bocil-bocil ini kayak gitu. They want more dumb generation kayaknya kalau menurut gua kayak gitu, pasti kayak gitu, apalagi buat elit politis dan sebagainya. Dumb generation itu bisa dibilang arah ke jelas dumb human capital and research kayak gitu kan. After dumb human capital and research, impact lainnya adalah mereka bakalan lost lost vision and goal. Nah gitu, lost vision and goal yang mereka tahu adalah short term kayak gitu kan. Generasi-generasi yang ataupun ya tadi dam, bukan bodoh ya tapi lebih ke intentionally dambis gitu lah, sengaja dibodohin
ya kan? Sengaja dibodohin ini